sehari-harinya bolak-balik ke laut. Kami dulu menanam bakau, sekarang menyulam. Jadi inilah kami mulai nyulam. Nah, kami nyulam yang mana yang mati, itulah kami sulam-sulam biar tumbuh semua, biar kami pun senang. Penyulaman ini tentunya kita melakukan persemaian terlebih dahulu. Nah, di dalam persemaian ini yang kita lakukan yaitu mulai dari pencarian bibit atau propagul ya. Kemudian yang kita lakukan itu adalah memasukkan tanah ke polybag sebagai wadah propagul tersebut. Nah, setelah kita masukkan tanah ke polybag, barulah kemudian kita susun polybag ini ke dalam bedeng-bedeng yang sudah kita sediakan. Baru kemudian kita tancapkan bibit-bibit atau propagul ini ke dalam polybag. Nah, baru kemudian setelah kita melakukan itu, mulai dari pencarian bibit atau propagul, mengisi tanah ke polybag, menancapkannya dan menyusunnya ke bedeng, tentunya kita lakukan perawatan. Perawatan tersebut mencakupi menyiram bibit yang kita semai agar tidak terjadi kekeringan. Nah, kemudian kita juga memberikan obat perangsang akar kepada bibit tersebut. Baru kemudian kita beri pupuk-pupuk sebagai unsur-unsur penunjang kehidupan bibit tersebut. Setelah melalui persemaian, barulah kita lakukan penanaman. Nah, sebelum penanaman ini pun juga kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, yakni persiapan bibit ya. Persiapan bibit ini kita lakukan melalui proses penyortiran. Penyortiran bibit ini kita lakukan untuk memilih bibit yang siap tanam. Nah, kemudian bibit yang siap tanam ini kita angkat dari bedeng pembibitannya ke bot untuk mengangkat bibit ini ke lokasi tanam. Setelah bibit ini kita angkat ke bot, barulah kemudian bot ini membawa bibit tersebut ke lokasi tanam. Nah, setelah tiba di lokasi tanam, bibit ini barulah kita bagikan ke titik-titik lokasi tanam. Ada beberapa penyebab yang kita alami di tanaman kita ini ya. Yang pertama itu keterlambatan sosialisasi kita ini terhadap masyarakat ataupun nelayan sekitar, di mana lokasi tanam kita ini juga merupakan lokasi lahan tangkapnya para nelayan di sekitar sini. Nah, jadi penanganannya ialah secara terus-menerus kita lakukan sosialisasi terhadap nelayan-nelayan sekitar agar tahu letak tanaman-tanaman yang kita tanam. Kemudian tanaman-tanaman yang kita tanam itu juga dirusak oleh sampah ya. Kita juga sudah melakukan penanganan untuk sampah ini melalui yang namanya penjebak sampah ya. Jadi kita meletakkan alat yang namanya penjebak sampah di titik alur di mana sampah itu masuk ke lokasi tanam kita. Dan kemudian penyebab yang kita alami selanjutnya itu ialah penimbunan di lahan tempat kita menanam. Nah, jadi pada perusakan lingkungan ini kita juga sudah melakukan yang namanya advokasi ya, melalui tim advokasi kita. Jadi kita terus menyurati atau melaporkan kepada pihak-pihak instansi-instansi terkait terhadap perusakan lingkungan tersebut gitu. Jadi mereka terus merusak, kita terus melakukan penanaman di lahan yang mereka rusak. Makanya sebenarnya ada penimbunan itu kami memang nggak suka, tapi kami
berhak ngomong. Apakah sakit hati kami? Udah kami tanam. Nah, jadi ditimbun lagi. Sebenarnya sakit, tapi kami nggak bisa ngomong. Nah, nggak ada. Apa kami di situlah? Nah, maka mudah-mudahanlah mulai saat ini nggak ada lagi lah penimbunan bakau, mangrove. Ya kalau bisa sih ya tolonglah yang bersangkutan gitu kan, ditindaklah yang begini-begini. Kami pun warga sini merasakan juga akibatnya. Ya, kalau berharap sih maunya dihentikan lah gitu. Karena kalau dilanjutkan terus lama-lama habis. Percuma kita tanam bakaunya. Kami minta tolonglah, jangan lagi lah ada penimbunan gitu. Walaupun ada penimbunan, janganlah mangrove yang udah ditanam, kasihan. Padahal naisnya itu, tapi kita nggak dengar. Semuanya ada apanya, napasnya, tapi kita nggak dengar. Kami nggak akan bosan-bosan, kami akan menunjukkan sama semua warga, sama ya yang menimbun. Kami akan berusaha untuk melindungi. Memang banyak rintangan di dalam, tapi itu pun kami hadapi. Kami dilarang, kami terus maju. Kami tanam. Pada masyarakat dihimbau supaya sama-sama melindungi lah. Kalau bisa saling menjaga. Jangan kita aja yang nanam sebagai yang nebang. Kalau bisa ya, semua saling menjaga lah. Karena itu kan bukan untuk pribadi kita. Itu kan untuk masyarakat juga. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita yang warga sini kan. Kita mulai lah. Tapi mungkin kawan-kawan warga sini yang melihat kita selalu bergiat untuk melakukan penanaman, perawatan, penjagaan mangrove ini, mereka pun ikut bergeraklah hatinya untuk merawat, untuk melindungi mangrove. Jadi kalau pemerintah mohonlah didukung gitu. Kalau bisa diperketatlah hukuman apa contohnya undang-undang untuk penebangan itu gitu. Karena kita sudah merasakan gimana isi polybagnya, ngambil bibitnya sampai penanaman, kita udah merasakan. Jadi sayang kalau ditebang begitu saja. Keberhasilan RHL baru dapat kita saksikan setelah 3 tahun dilaksanakan. Dalam 3 tahun ini tentu ada kendala-kendala yang perlu dihadapi. Paling tidak saat ini sudah terdapat masalah sampah yang diatasi dengan penjebak sampah, area tangkapan nelayan yang diatasi dengan sosialisasi, juga terdapat reklamasi tanpa izin yang sudah kita laporkan. Maka dari itu, kegiatan RHL ini perlu kita laksanakan secara konsisten dan menyeluruh, baik itu dalam rehabilitasi, sosialisasi maupun advokasi. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah. Cintai, peduli, beraksi. Yo!